tanya. Bentar. Ini ngobrolnya nih gimana nih maksudnya? Aku akan ngobrol dengan dia akan menjawab dengan ke saya secara batin gitu atau gimana? Masuk aku dia. Aduh. Oke. Ya. Tapi Mbak kan bisa ini kan, maksudnya bisa kontrol gitu bisa kan? Tanya nanti kalau udah selesai ngomong sama Sasa, bilang aja, Sa udah ya ngomong, kakak mau ngomong sama Bunda lagi. Kak, malam. Iya, selamat malam. Kakak ada lihat Sasa? Sasa. Oh iya, dia anak cewek sekitar umur 4 tahun gitu, agak gemuk. Tadi dia kayaknya lari ke sini aku lihat nih. Sepemahamanku sih dari tadi sih belum ada orang lewat ya Mbak ya. Sebentar, aku ngerasain dia di sini nih. Tuh dia tuh Kak, di belakang Kakak. Bagaimana Ini bisa? Sasa. Ini Sasa. Ya, boleh aku ambil? Boleh. Tuh dari tadi Bunda Aku cariin kemana aja kamu. Thank you ya Kak, maaf Siap. ngerepotin. Mbaknya bisa ngomong dengan Ini boneka ini. kebetulan anakku. Ayo coba, ayo kita boleh aku duduk lah duduk? Mbak kalau bisa. Oke, Bisa oke. ngobrol kita duduk. Sini ya. Ini yang namanya Sasa Ini namanya Sasa Kak. dengan permen cupa-cupanya. Lagi ngeronda nih, Iya, lagi ronda. ditemenin Sasa ya. Iya. Oke. Siap ya Sasa, kita akan banyak cerita ya malam Dapat ini cerita. ya. Di pos ronda ini. Halo Kak, malam. Iya, semoga ini akan menjadi obrolan kita yang sangat-sangat panjang dan menarik ya. Siap. Biasanya sih orang-orang di sini sering-sering cerita kayak gitu Cerita-cerita tentang ya. apapun itu yang ingin mereka ceritakan. Oke. Kalau boleh tahu, sebelumnya boleh perkenalan dulu ke teman-teman sebenarnya Mbak dan ini tadi anak-anak yang main-main Yang ini hilang tadi ini. itu Sasa itu siapa dan biasanya apa kayak gitu. Oke, halo malam semua. Salam kenal, aku Queen Athena dan aku berasal dari Bali. Dan saat ini aku bawa Sasa, salah satu anak arwahku. Jadi di rumah ada beberapa anak arwah, kebetulan yang lagi mau ikut dia nih. Gitu. Ada seberapa banyak sebenarnya Mbak? Total sih sebenarnya ada 100 lebih ya, aku kayak nggak terlalu banget hitung, cuman karena sudah banyak bereinkarnasi, jadi kayak tinggal 8-8an gitu. Tinggal 8. Kurang lebih sih gitu. Kenapa Sasa memutuskan untuk ikut ke ibu kota hari ini? Dari jauh-jauh dari Bali, dari di jauh-jauh mana? ya. Di Jimbaran aku. Di Jimbaran. Karena apa ya, dia kayak emang sesayang itu sih sama bundanya ya, jadi kayak nggak mau ditinggal. Kayak, ya aku ikut Bun, aku ikut. Dia paling manja. Ya, Swastiastu, Sasa. Swastiastu. Punapi Gatra. Bece-bece. Balin. Nak Bali nih. Jadi biasanya apa Mbak? Apakah dari boneka-boneka Mbak ini biasanya sering-sering menuturkan sebuah cerita atau justru Mbak biasanya sering mendapatkan cerita-cerita dari mereka gitu biasanya? Pasti ya, kalau kita ketemu arwah yang akan kita masukkan, anggaplah kita masukkan ke dalam boneka, itu aku harus interogasi kayaknya, kayak wawancara dulu, aku harus tahu riwayatnya dulu, karena aku tidak akan menerima untuk arwah-arwah yang tidak masuk kategori untuk kita selamatkan gitu. Jadi harus ada wawancaranya dulu biar bisa masuk ke dalam boneka. Gitu. Sebelum ada boneka, apakah sebenarnya aku panggil Mbak Queen ya? Oke. Apakah Mbak Queen juga pernah sebelumnya menerima pesan sebelum keberadaan boneka-boneka ini? Sering banget sih Kak. Sering banget. Sering. Lalu keputusan untuk oke lah, aku akan menggunakan boneka-boneka itu sejak kapan sih Mbak sebenarnya? Itu memutuskan adanya dolls itu sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi kayak kok lucu nih. Terus kan aku kan kenal sama salah satu spiritual juga di Jakarta. Terus kayak ya udah Queen, kita buat aja kayak gitu. Kamu taruh dah di dalam boneka, di blessing dulu katanya gitu. Oke, kita pelajari dulu caranya, terus gimana cara wawancaranya, karena nggak gampang untuk masukin ke dalam boneka. Oh ya. Gitu. Tapi berbicara tentang blessing, apalagi kan Mbak Queen-nya kan dari Bali ya. Bali kan identik biasanya kan dengan banyak perbantenan. Ya, dengan itulah kayak gitu. Apakah juga blessing mereka di sana juga mendapatkan perlakuan khusus gitu, atau ya sudah ini aku percikin air gitu? Kalau misalnya untuk secara
normalnya aku nggak pakai Banten. Cuman karena kalau dapet anak arwahnya dari pura, itu aku akan pakai Banten, kayak tuker gitu loh. Gitu aku gitu. Jadi teman-teman kayak Banten itu kayak semacam ini ya, kayak persembahan ya. sajian yang besar ya, besar-besaran. Gitu. Jadi begitu kisahnya. Begitu kisahnya. Tapi ya Mbak ya, maksudnya kan cerita itu kan keluar dengan beragam bentuknya, dengan beragam medianya. Kalau biasanya dengan Mbak Queen yang sekarang ini biasanya si boneka ini bercerita dengan mungkin dia bisa menuturkan sendiri ceritanya atau melalui sebuah medium apa gitu. Flashback Kak. Flashback. Aku mendengarkan mereka cerita dulu, karena mereka kan otomatis memorinya udah mulai kepenggal-penggal nih. Kadang namanya nggak tahu siapa, keluarga juga nggak ingat siapa. Jadi dari cerita mereka, aku coba tangkep mana yang kuat energinya, itu yang aku pakai untuk flashback. Jadi aku harus flashback ya sekitar 5 kali untuk mendapatkan patennya identitasnya mereka. Oh ya, berarti nggak sekali langsung jadi gitu enggak ya? Pasti harus butuh proses lagi, berkali-kali ya. Betul. Gitu. Paling lama berapa lama Mbak untuk mendapatkan sebuah cerita gitu? 3 bulan, kayak ya 3 bulan sih paling lama. 3 bulan paling 3 lama. bulan. Dan sering ini nggak sih kayak, karena menurutku sebuah pesan dari lain dunia itu kan seperti ibaratnya adalah sebuah puzzle. Betul. Ada nggak sih Mbak kayak dalam mencerna kisah mereka tuh kayak di kehidupan nyata Mbak Queen juga mencoba untuk menerka apa ya sebenarnya maksud cerita mereka ini seperti apa ya gitu, pernah? Sering sih Kak, tapi saking mumetnya tuh ya jadi kayak aku jadikan short movie dia. Jadi kayak udah mungkin dengan adanya short movie ini mungkin ada teman-teman di luar yang bisa membantu memecahkan, komen deh gitu. Jadi rata-rata kalau aku udah mentok, aku nggak tahu jawabannya, tapi si arwah nih maksa aku harus jawab, ya udah aku jadikan short movie. Si Sasa ini ada short movie-nya juga nggak? Sasa ada. Ada? Bisa dilihat deh? Di YouTube-ku. Oh di YouTube, wow oke. Sasa nanti aku lihat ya Sasa ya? Lihat, lagi nyemil dia. Lagi nyemil. Mbak, tapi kan Mbak Queen ini kan bisa dibilang kan boneka nggak cuma satu ya. Ada tadi terakhir dibilang ada 80-an, ada 80-an itu. Secara hari-hari, secara kasat mata, Mbak Queen juga melihat sesuatu nggak sih yang di luar kelucuan dari mereka ini? Maksudnya kan boneka pasti ada sesuatu di dalamnya, apalagi arwah yang masuk itu. Mbak Queen pernah melihat itu sesuatu atau enggak? Iya, karena kan aku ketemu mereka ini bukan wujud yang lucu, tapi wujud mengerikannya mereka. Jadi kalau mereka lagi marah, mereka lagi sedih, mereka akan menampakkan wujud aslinya. Entah itu ya bonyok kah, entah itu lebam, entah itu bengkak karena kerendam air tuh ada. Macam-macam sih Kak. Tapi kan mereka tuh kan hinggap di sebuah medium yang lucu ya. Masa tidak ada kelucuan-kelucuan yang mereka ambil dari bentuk ini untuk mungkin ya aku ingin terlihat baik lah sekarang kayak gitu. Karena aku udah ini sih kalau mood mereka baik, lucu biasa aja kayak anak biasa. Kayak dia kan gemuk, terus kadang rambutnya aku iket, kadang aku kepang 2 gitu, sesuai dengan itu aja sih. Dan mereka ini nggak sih Mbak, maksudnya selalu mendiami di dalam medium boneka ini, atau kadang mungkin ketika disimpan di rumah terus mereka kayak aku bosan keluar dulu, main-main sendiri gitu. Iya, mereka aku kasih jatah main itu sehari cuma 2 jam. 2 jam. Karena 2 jamnya kita itu sehariannya mereka. Gitu. Jadi aku bolehin mereka main, tapi ingat pulang. Mereka keluar masuk ke boneka kan cuma rumah aja kan. Iya. Dan rata-rata dari mereka yang ada di lain alam sana itu apakah kebanyakan anak kecil atau justru enggak juga sih sebenarnya? Enggak juga sih ya. Kalau di rumahku ada sih yang cewek sekitar umur 20-21 tuh ada. Tapi terus dia mewakili sifat anak kecil atau enggak Mbak? Karena dia kan masuk ke Dolls-nya beda. Dolls-nya beda? Bedanya tuh kayak gimana? Dia memilih untuk kayak lebih dewasa, atau dia lebih memilih ke Barbie sih. Gitu, lebih pemilik Barbie. Oh jadi bukan yang nggak kayak gini. Ya jadi kayak ya inilah ya gaulnya lah ya, versi gaulnya gitu. Itu banyak juga Mbak yang versi gaulnya itu. 20 dan secara sifat mereka juga pasti beda. Sangat beda, kayak makan, minumnya juga beda. Contoh perbedaannya gimana Mbak? Kalau dia kan ini permen nih kayak gitu. Kalau itu lebih kayak minta make up gitu loh Kak. Dia pengen menikmati masa arwahnya dengan bermake up gitu. Tapi meskipun nggak kepake ya. Iya, walaupun nggak kepake, tapi secara wujud mereka juga sebenarnya nggak ini juga ya maksudnya. Tapi Mbak Queen sebenarnya kapan semua awal komunikasi ini terjadi? Saat ada sebuah arwah yang nggak, ayo
aku mau ini, tolong bantu aku untuk masuk di sini, aku akan berdiam diri, tolong berkati aku. Itu sejak kapan sih sebenarnya? Kalau untuk komunikasi sama mereka, kan aku dari kecil kan Kak ya. Jadi kayak turunan. Nah jadi aku anggap komunikasi sama mereka tuh udah biasa gitu loh. Tapi dengan adanya rumah itu tadi dari 4 tahun yang lalu. Tapi dengan begitu banyak arwah yang aku temui, nah mereka juga banyak juga yang minta rumah. Tapi aku selalu bilang sama mereka, berdoa sendiri biar ada rezekinya. Karena kan dolls kayak gini kan nggak murah tuh, biar mereka bisa dapat rumahnya sendiri. Mbak Queen, kalau aku boleh tahu ya, maksudnya kan mereka tuh kan membawa banyak pesan, dan mungkin di sebelum keberadaan boneka ini juga mungkin Mbak Queen adalah tipikal orang yang mungkin mempunyai kelebihan untuk mungkin bisa melihat atau bisa mendengarkan atau bisa yang lainnya lagi. Tapi kapan nih sebenarnya kayak komunikasi awal mulanya ini terjadi, kayak oke, aku bisa menangkap pesan kalian dan boneka ini akan menjadi medium kalian kayak gitu. Kalau untuk komunikasi emang udah dari kecil karena turunan dari om aku. Tapi kalau untuk memutuskan untuk menjadi pendengar yang baik untuk mereka, itu pas aku SMP. Tapi kan belum ada media segala macam kan. Jadi ya udah ngumpul aja di rumah kayak gini deh, duduk aku dengerin satu-satu gitu. Terus aku mau tidur di kasurku digenjot-genjot, nggak boleh tidur, harus dengerin mereka kayak gitu sih. Tapi kalau ini mungkin penasaran pribadiku ya, itu kan karena aku kan nggak begitu banyak tahu apakah mereka yang tidak terlihat terutama di Pulau Dewata di Bali itu apakah bentuknya hampir sama seperti yang ada di Jawa ini, atau kan kalau orang-orang tahu kan biasanya kan Bali ya identiknya dengan ya mungkin arwah-arwah sana ini lah liak dan liak kan ilmu kayak gitu kan, iya kan? Apakah bentuknya hampir sama dengan yang ada di Jawa kebanyakan? Sejauh ini sih beda Kak ya. Oh bedanya gimana ini? Aku akan mencoba mencernanya. Ayo. Karena kalau biasa aku lihat kalau di Jakarta kan ya kita identik dengan pocong, kunti itu biasa itu ya. Tapi kalau di Bali mungkin kuntilanak ada, cuman beda nama. Regek tunggek kan namanya kan. Regek tunggek? Baru tahu aku. Terus kalau misalnya pernah kita lagi penelusuran, kita cuma dapet sosok, bukan sosok kayak penampakan, tapi kayak kepala aja. Kepala aja tuh kayak besar, kepala kayak buk jatuh, kayak kita pikir tuh kelapa. Cuma kita samperin ternyata tuh kepala. Terus ada yang cuman kaki, tangan, kayak cuman anggota-anggota badan aja gitu loh. Dan yang sosok yang paling menakutkan menurutku ya si Gregek Tungge itu. Gregek Tungge? Jadi dari jauh dia cantik sekali, pas deketin sosok aslinya kelihatan. Gitu. Ya saya pernah melihat penampakan itu di Bali. Enggak, nanti semasang cerita jangan. Ada juga cerita tentang Gregek Tungge ada. Tapi ada juga Mbak, maksudnya ini aku mencoba untuk menerima sebagai orang awam kayak gitu Mbak. Ketika yang dilihat adalah arwah yang mungkin cuma hanya tangan saja atau mungkin kaki saja, mereka dengan visual yang seperti itu mereka juga bisa bercerita juga tentang kisahnya. Enggak, aku harus nangkep lagi energinya. Aku harus kayak mengumpulkan ini apa sih maksudnya nih, dia kenapa sih gitu. Cuma biasanya kalau kayak gitu mereka tuh ngilmu gitu loh Kak. Oh iya. Ilmu, oh nih kita lagi dicoba nih gitu kan. Berarti ini kayak anggaplah nih ilmu seperti Lea juga kan. Pengiwa. Terus udah gitu paling sosok-sosok yang biasa kita temui lagi tuh yang kena cetek tuh. Cetek itu apa? Ilmu hitam tuh. Ilmu hitam. Kena cetek itu biasanya banyak. Karena sininya gosong, mukanya gosong, bibirnya rusak gitu. Jadi kayak memang ditujukan supaya orangnya mati gitu kan. Itu cetek. Tapi secara pesan yang dibawa oleh mereka yang terutama harus ini ya Mbak ya, berulang-ulang metodenya itu, apakah memang seberat itu pesan yang mereka bawa? Kayaknya iya Kak, karena kan menurutku iya, soalnya mereka tuh kayak tidak ikhlas kan dengan kematian mendadak ini. Jadi banyak hal yang harus mereka tuntaskan, banyak hal yang harus mereka sampaikan. Dan mereka ini kayak pengen ngasih tahu, ini loh yang nyetek aku, jadi hati-hati sama orang ini nih gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi ada ini nggak Mbak, maksudnya kayak fase-fase filterisasi dari mereka kan, Mbak Queen kan nggak mendengarkan mereka, kayak ada nggak sih yang aku filter bentar. Nggak nih, kayaknya kamu mencoba untuk kamu menjadi pemenangnya kayak itu dan orang lain menjadi korban, yang itu pernah nggak sih? Sering. Makanya setiap arwah cerita tuh aku nggak pernah terlalu tanggapin. Tapi menurutku kalau udah kena di hati, aku akan fokus ke dia. Oh, gitu. Jadi memang harus difilter. Ya ada kejujuran dari mereka juga. Betul, ya. karena kan mereka setelah menjadi arwah kan nggak murni arwah kan, ditunggangi dengan jin-jin yang jahat, ya udah akhirnya jahat juga. Seperti Sasannya sebenarnya jujur ya, dia lucu soalnya. Tumbul ya. Ada lagi nggak Mbak bentuk-bentuk yang mungkin agak-agak beda dari boneka-boneka ini? Yang paling unik yang Mbak Queen ada bentuknya? Bentuk bonekanya? Bentuk bonekanya.
Ada beberapa ya kayak kalau yang creepy udah biasa ya kayak mungkin dia yang mini-mini kecil-kecil tuh. Itu sih biasanya arwah-arwah yang pengennya ringkes aja gitu. Nggak mau ribet, nggak mau nyusahin sebenarnya. Tapi mereka ada request nggak sih Mbak sebenarnya? Gimana pun kita berbicara tentang makhluk halus kan kadangkala mereka tuh juga egonya gede. Betul. Ego dan emosi mereka pasti gede. Kayak ada nggak sih mereka tuh udah minta tapi kayak aduh aku nggak mau deh boneka yang ini. Oh bakar, Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Sebenarnya banyak yang kayak gitu, cuman nggak bisa. Lu kan udah mau kita bantu nih, ya harus ikut aturan gitu. Tapi Kayak ada yang ngeyel. pasti banyak. Itu banyak banget yang ngeyel. Sasa pun pernah ngeyel kayak aku ganti warna rambut diminta ganti. Ini udah ganti ke berapa nih? Kayak gitu tuh ngeyel. Tapi kenapa sih Mbak mereka memilih boneka di antara sekian banyaknya medium itu, kenapa mereka memilih boneka? Kalau menurutku karena ya secara tidak langsung kan menggambarkan sosoknya mereka tuh. Jadi ada mata lengkap gitu kayak orang, terus bisa di macam-macamin, bisa didandanin, itu sih menurutku ya. Kalau ke keris, ke batu kan kayak susah kan kita dandaninnya. Iya, kayak diceritakan apa ya, kok nyala songgok batu. Aku songgok batu ya. Aku mau cerita tentang apa ya, batu. Terus Mbak Queen, ini ada sedikit cerita sih sebenarnya di sini sih. Rata-rata yang datang ke sini tuh biasanya sering merasakan sesuatu atau mungkin melihat sesuatu di belakang pos ronda ini. Tadi sebelum syuting pun sebenarnya juga sempat ada, dan itu ada di sekitaran kamar mandi belakang situ lah. Terus beberapa juga ada di kolam renang ini. Kalau Mbak Queen rasa-rasa di belakang sini ada? Di sini memang lumayan rame ya, lumayan rame. Di toilet itu ada mbak-mbak, dia lagi berdiri di dekat obor situ, dia lagi liatin kita. Dan Sasa sebel karena bau. Terus di belakang tembok ini, aku nggak bilang ini pocong, cuman dia putih tinggi kayak iket-iket gitu sih. Aku udah lupa sosok pocong kayak mana, cuman kayaknya itu mengarah ke sana. Kalau nggak salah di belakang sini ada kayak pohon pepaya ya, atau apa? Ada. Dia ada di deket-deket situ, cuman kayak mau masuk ke sini kayak males-malesan gitu. Karena energi yang kuat itu ada di belakang sana. Di sini juga ada beberapa anak kecil yang suka main-main. Mungkin kalau kalian lagi syuting keganggu tuh ya dari anak-anak kecil, yang namanya anak kecil yang iseng. Gitu sih. Iya. Itu kok kayaknya ada yang baru nih, kayak patung ini. Malah ngeri patungnya ini, aku kayaknya baru lihat ini patung ini nih. Ini baru atau ini? Itu ada juga Mbak di sini. Kan patung itu kan juga sebuah medium juga. Betul. Ya. Cuman keluar masuk aja sih. Keluar masuk. Iya. Tapi ya Mbak, kalau kita menganalogikan, kita sekarang sedang ada di posisi kita sedang dikerubungi banyak kayak gitu. Ini Sasa tuh merasakan gimana? Apakah dia juga membangun benteng pertahanan untuk kita juga? Karena kan ada energi di sini yang tidak suka sama kehadiran kita. Jadi Sasa saat ini lagi nggak dalam boneka, dia ada di sini. Dia lagi membentuk perbentengan untuk kita itu biar nggak diganggu. Karena kayak tadi aku bilang si Mbak itu kayak nggak seneng. Terus ada juga sosok tinggi besar di toilet kedua. Ya, tinggi besar tuh pernah diomongin juga. Iya, dia memang kayak mau nyaplok Sasa gitu. Dipikir anak kecil gitu, dia mau dicaplok gitu. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya perwujudan asli Sasa tuh sekarang dalam bentuk apa dia? Bentuk yang menyeramkan. Bentuk yang menyeramkan. Betul. Jadi kayak ayo main buruk-burukan nih. Semenyeramkan apa Mbak? Kira-kira kalau aku bisa melihat gitu aku bakal pingsan apa enggak? Lumayan sih. Lumayan. Ya. Bentuk yang sangat kurang familiar untuk ukuran orang-orang di sini ya berarti ya. Sekarang nih dia tingginya udah ngelewatin pos. Tapi dengan mulut berdarah-darah tuh. Jadi kayak siap juga mau nyaplok semua tuh. Tapi kan sebenarnya maksud dia baik ya, membentengi menjaga kita semua kayak gitu. Dari himpunan makhluk-makhluk. Tak kasat mata. Ini boleh lah ya kita kenalan sama Sasa kan, ya maksudnya kan di satu sisi sekarang dia tinggi besar, tapi kan aku yakin pasti kan dia yang sekarang ini sudah agak-agak jinak mungkin ya kayak gitu ya. Sudah jinak. Tapi perjalanan untuk apa yang banyak menjinakkan Sasa dari sosok yang mungkin dalam bentuk itunya seperti itu dan sampai detik ini itu prosesnya panjang juga nggak sih Mak? Enggak, kalau dia ngerasa aku udah aman, dia langsung balik. Ini karena aku ngerasa aku nggak aman, jadi dia langsung berubah gitu. Jadi kan aku kayak, kok dia ngelatin ya, nah kan dia lebih terasa nih, langsung dia berubah. Gitu. Cuma kalau aku ngerasa, udah saya udah nggak apa-apa, udah aman, akan balik dia. Semisal terjadi sebuah bentrok di antara mereka,
Itu biasanya dalam wujud yang bisa kita lihat tuh apa yang terjadi Mbak di sana? Apakah Hawa terus panas sih Kak. hawa panas? Hawa panas, terus kitanya pun kayak uring-uringan gitu. Jadi kayak ada hal yang namanya bentrokan energi ketemu energi. Jadi kayak hawa panas, kitanya pun emosi gitu. Itu bentrokan. Gitu. Paling parah apa Mbak? Yang pernah terjadi? Kalau pernah di rumah itu satu tim tuh kayak hampir tonjok-tonjokan gitu loh. Itu aku nggak di rumah. Terus pas banget di Bali Kajang Kliwon, kakak tahu kan Kajang Kliwon. Kajang Kliwon plus Purnama. Kajang kan Purnama udah juga. Tenget banget kan tuh. Akhirnya gesekan anak-anak ini kok panas. Aku ngerasain, dia kayak nyari aku. Bunda pulang. Kita pulang. Wih itu timku udah mau tonjok-tonjokan Kak. Penyebabnya bukan Sasa kan? Bukan, anak-anak yang lain, anak arwah yang lain. Jadi aku belum tahu masalahnya apa, cuma mereka udah gontok-gontokan. Gitu. Jadi bisa dibilang cukup pusing Mbak ya, untuk memahami mereka satu-satu. Apalagi sekarang mereka duduk bersamaan 88. Pusing nggak? Kayak nanti sih ya. Stres nggak? Dan mungkin merasa ada kalanya aku sempet gila kayak gitu. Pernah nggak? Sering banget kayak gitu. Kadang kalau ya sebagai sisi manusia kita keluar kan ada stresnya, ada bad moodnya tuh aku kayak ngerasa, tuh gue stresnya ngadepin kayak gini, gila nih gitu. Kayak masuk rumah udah ngap gitu. Aku harus atur anak-anak lagi gitu kan. Aku harus marah-marahin mereka. Terus kan mereka harus terus dididik kan Kak. Karena takutnya nanti ada doktrin dari luar, aku nggak tahu mereka main dari mana. Terus aku harus lupain, aku harus ini segala macam treatment mereka itu kadang membuat aku lumayan depresi gitu. Jadi tetap kita harus kuat mental sih. Ya, dan mereka tipikal pencerita yang selalu bercerita nggak sih? Kayak semisal Mbak Queen lagi tidur nih kayak, Bunda aku mau cerita dong, aku mau curhat dong. Selalu. Selalu. Aku lagi makan, sabar, makan dulu. Gitu. Dan itu selalu ya? Selalu. Bisa nggak sih Mbak Queen kayak aku ngobrol dengan Sasa gitu secara personal gitu? Bawa nih. Apa? Bawa. Beda. Aku tuh orangnya sebenarnya penakut aku sebenarnya. Asli aku orangnya tuh penakut parah kayak gitu. Mau ngobrol sama saya. Oke, paling aku cuma pesen nggak usah tanya dia meninggalnya kenapa ya. Iya. Terus dia ini tipenya kan anak yang ngulang-ngulang omongan. Jadi jangan gunakan bahasa-bahasa yang gimana ya, kayak yang gaul gitu dia kurang bisa. Ntar bakal banyak tanya. Bentar. Ini ngobrolnya nih gimana nih maksudnya? Aku akan ngobrol dengan dia akan menjawab dengan ke saya secara batin gitu atau gimana? Masuk aku dia. Aduh. Oke. Tapi Mbak Ken bisa ini kan, maksudnya bisa kontrol gitu bisa kan? Kayak nanti kalau udah selesai ngomong sama Sasa bilang aja, Sa udah ya kakak mau ngomong sama Bunda lagi. Oke, ada titipan apa nih? Mau pada tanya apa nih? Saya nggak kuat mental soalnya kalau melihat kayak gini. Oke. Siap ngobrol, balik dulu. Halo Sasa. Halo semua. Halo Sasa. Aku masuk TV itu. Oh iya, masuk TV. Seneng nggak Sasa bakal masuk TV? Seneng nggak Sasa masuk TV? Seneng ya? Ya. Seneng ya? Jauh-jauh dari Bali untuk masuk TV. Jalan-jalan. Bapak! Itu ada bapak. Oh itu bapak? Bapaknya galak. Oh galak. Sering marahin Sasa? Om, itu siapa namanya? Genta. Genta. Sasa bingung. Kenapa bingung? Tidak bisa apa? Genta. Apa Bapak? Siapa namanya? Genta. Ya itu. Genta. Iya. Hai semua. Hai Om, tadi aku minum apa ya? Coca. Eh, Coca-Cola. ya, enak. Terima kasih. Gimana? Apa panggil? Tadi ya, situ omnya marah-marah. Om yang mana? Om yang itu. Masa saya panggil? Nggak usah, aku tanya Sasa aja. Ngapain om nggak mau kenal omnya di sini? Apa ya? Tanya-tanya apa ya? Nggak apa-apa. Sasa seneng nggak ada di sini? Ya. Walaupun ada om-om di belakang ini tetap seneng lah ya. Seneng, ada Bunda seneng. Ada Bapak, ada bencong.
Mana? Itu bencong, bencong, itu. bencong. Mereka bilang, hei bencong, begitu. Oh, bencong ini teman-teman Bunda ini. Ya, mereka bilang bencong, bencong. Berarti Sasa udah kenal ya sama mereka ya berarti? Kenal, mereka baik. kenal. Yang paling baik siapa? Semua baik. Paling Paling apa tuh paling? paling itu yang paling sayang sama Sasa siapa? Sayang Sasa. Bapak. Bunda. 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 Terus kedua? Kedua, siapa ya? Bapak, mungkin Bapak. Bapak. Terus Ya. baru bencong tadi. Bencong, bencong. Tadi by the way gimana Sasa? Apa by the way? Oh by the way itu apa ya? Ngomong-ngomong. Gimana tadi rasanya naik pesawat? Kemarin Om, Oh kemarin ya? Kemarin. Gimana rasanya naik pesawat? terbang. Aku main ke mesin. Aku main jalan-jalan-jalan. Aku ganggu orang popo. Terus pesawatnya gini? Sasa takut nggak? Kan ngeri tuh, ngit gitu. Tidak, Nggak ya, berani ya Sasa ya? Hani. Gimana Sasa? Ada ini nggak mau ngomong sama teman-teman nggak sih di sini? Kan mumpung nih Sasa. Ada yang mau ngomong-ngomong? Itu tanyain itu. Nggak, Sasa mau ngomong nggak sama teman-teman yang ada di belakang apa di kamera ini? Kan nanti Sasa kan masuk TV. Mereka ngomong-ngomong, biasanya mereka ngomong-ngomong. Oh, sering tanya-tanya Sasa gitu ya. Sasa kalau ditanyain matematika gitu bisa nggak sih? Bisa Apa nggak? matematika? Oh nggak bisa ya. 1 tambah 1 sama dengan? Satu. Ini satu. Sasa tidak punya jari Om. Oh nggak punya jari. Tapi permen suka ya Sasa ya? Suka permen, suka semua suka Om. Kok suka aku? Aku Ikut aja nggak ada yang suka. boleh? Wah. Tidak boleh, nanti aku dimarah Bunda. Jangan. Hai bencong, itu bencong katanya. Tadi by the way Sasa kan By makan the way, apa? Kok by the way lagi? Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Tadi kan Sasa makan martabak. Martabak. Aku lupa deh di Bali tuh ada Apa martabak. martabak ya? Yalah, yang telur ini tadi Sasa dikasih di sampingnya cola coca tadi. Cola Coca tadi, martabak. Ya kenapa? Oh Suka mau? nggak? Suka nggak tadi? Aku sebenarnya tadi mau nih, tapi karena tinggal satu kali. Ambil punya Sasa. Bapak ambil kasih. Enggak, nanti aja. Nanti saja. Nanti saja. Makan ya. Ya bekas nanti, Sasa. nanti saya makan deh sama Sasa. Oke? Ya makan. Sasa. Sasa ya. Jagain Bunda sama Om ya. Di sini mau ngobrol sampai selesai, jagain ya. Jaga apa jaga? Katanya. Ho, panggil aja masuk. Enggak. Sama aku percaya Sasa aja buat jagain. Tidak apa-apa. Marah-marah. Situ ada tante. Tante siapa? Tante situ berdiri, dia liatin kita. Oh ya. Marah nggak tantenya ngeliatin gitu? Tidak, dia lihat-lihat. Sini rambutnya. Panjang. Panjang rambutnya. Sasa rambutnya panjang juga? Sasa panjang. Panjang apa? Panjang ya? Di gini, di kepang seperti ini juga ini. sama ya berarti ya. Berarti Sasa memilih boneka yang tepat, Yang apa itu? pas, yang lucu. Lucu. Ucul. Apa ucul? Lucu. Ya udah, Sasa. Iya. Saya mau ngomong sama Bunda lagi, boleh ya? Kok tidak mau sama Sasa lagi? Ya, nanti kita ngobrol lagi sama Sasa. Sasa, Oke? Ngobrol di sama sini Bunda. saja dong. Iya, Sasa nanti sama Bunda dulu ya nggak apa-apa. Kita ngomong-ngomong. Ayo. Iya. Apa ya Sasa ya? Gimana? Lebih enakan di Bali apa di sini? Pulang. Oh, lebih enak pulang. Kan besok Sasa pulang. Pulang besok. Om ikut? Aku besok lah nyusul. Kalau di Bali aku susul nanti. Susul apa? Susul ya? Susul tuh ngikut Sasa di Ikut. Gak Berarti besok ini terbang, Om ikut terbang? Wah belum, besok Om masih di sini, masih ngurusin TV. Oh, TV diurus ya. Iya. Oke. Boleh ya ngobrol sama Bunda lagi ya? Oh iya. Situ aja? Itu aja. Jagain kita ya. Jagain kita ya. Apa lagi ya? Sudah? Sudah. Dadah semua. Kok mereka Nah. diam-diam saja? Siapa? Semua kok diam-diam saja? Ini terlalu melihat Sasa ceria. Maka Oh. saking senangnya mereka tidak bisa berkata apa-apa. Begitu ya? Bohong ya? Enggak. Ya. Ya, Om Dadah. ngobrol sama Bunda lagi ya. Dadah! Dadah Papa! Dadah bencong! Dadah!
Sudah. Sudah. Beneran udah lo ini lo ya. Udah loh. Kaget loh aku tuh kayak gitu. Sebenarnya aku jujur agak-agak shock sih Mbak, tiap-tiap melihat kayak gitu kayak selalu kayak nggak tahu mungkin punya trauma sendiri mungkin ya, kayak gitu kan kayak selalu gue tidak kuat kayak gitu. Aku sebenarnya tadi mau nanya Sasa tapi kok pertanyaannya kelewat ya, tapi ya udahlah. Mungkin aku bisa wakilkan. Bisa wakilkan. Tapi sebenarnya kayak ini dari Mbak atau mungkin dari Sasa tuh bisa nggak sih kayak kan sekarang tuh lagi ngetren ini ya Mas ya, kayak tren melihat kodam gitu kan, kayak cek kodam online gitu. Itu berapa koin nih? apa tuh koin? Saya nggak main TikTok soalnya. Itu bisa nggak sih Mbak sebenarnya? Oke, kodam, kita bicara soal kodam ya. Kalau menurutku dan sepenglihatanku kodam itu tidak ada wujud ya Kak. Jadi kayak cuman hawanya aja, cuman auranya aja. Jadi kalau kodam itu bisa kita lihat, aku tahu kodam kakek-kakek, misal ya. Nah nanti aku akan cari nih kakek-kakek ini lemahnya gimana sih. Nah saat kakek-kakeknya atau kodam kakek sudah kita lumpuhkan, baru kakaknya bisa kita serang. Jadi kodam itu sebenarnya menurutku tidak bisa untuk dilihat. Tapi hanya bisa dirasakan, entah ini kah lebih keras energinya, entah ini lebih kalem energinya, kayak gitu. Tapi kodam itu akan membentuk suatu hal yang kita takuti atau orang yang bakal nyerang kakak takuti. Misal orang itu takut sama sosok nenek-nenek tinggi besar misal, ya dia akan menjadi seperti itu. Itu menurutku. Aku sebenarnya takut sama nenek-nenek. Entah kenapa yang aku takutin juga paling sering muncul adalah nenek-nenek kayak gitu dari dulu. Seru berarti ya. Jadi Mbak tipikal berceritanya berarti kayak gitu. Kadang-kadang ada beberapa medium dan Mbak menjadi mediumnya kayak gitu. Mediumship. Mungkin selain dari boneka-boneka Mbak, pernah nggak sih Mbak? Sebelum ada boneka-boneka ini pernah? Sering. Waktu itu sering. Sering. Apa Mbak yang paling ini? Yang kata teman-teman, wah kok kamu sempat menjadi medium dari ini sih? Gitu. Biasanya kalau kita penelusuran pasti kan medium tuh. Atau mungkin kalau orang nangkil ke rumah ya dia panggil manggil leluhur gitu kan, manggil leluhurnya atau betara untuk tanya soal bagaimana kehidupannya, kenapa selalu kayak gini gitu. Jadi kayak semacam kerauhan gitu ya? Beda. Kayak gitu. Itu udah cukup lama Mbak berarti untuk menerima medium gitu? Lumayan sih Kak. Udah lama. Dan setiap penelusuran selalu? Kadang kalau aku iseng aku lempar ke timku. Tapi merasa capek nggak sih Mbak kayak gitu? Capek. Apalagi kalau udah lebih dari 5 tuh kan capek. Rebutan biasanya mereka itu? Aku milih sih, tapi mereka pasti rebutan. Gitu. Ada nggak sih kayak Mbak udah milih dia nih, terus aku buka pintu mediumisasiku, tapi ternyata yang masuk beda gitu, pernah nggak? Sering. Itu biasanya kalau aku udah kecapean jadi nggak fokus tuh. Nggak fokus. Biasanya resikonya apa Mbak? Yang paling berat yang pernah di ini? Resiko mediumship itu ya Kak? Sejauh ini sih aku belum merasakan resiko yang gimana-gimana ya. Paling kalau kasusnya berat itu yang arwah-arwah baru itu kayak aku masih ngerasain sakitnya mereka, seseknya mereka tuh ngerasa seminggu 2 minggu jadi kayak sakit gitu loh. Tapi kayak tenggelam tapi nggak tenggelam, tapi ngerasain tenggelamnya. Atau tabrakan tapi bocor di kepala jadi siniku yang sakit. Jadi merasakan efeknya dari mereka sih. Lebih kecapnya di situ. Ya, berarti ya cukup bisa dibilang sebenarnya cukup tidak mengenakan juga. Nggak nyaman sih. Nggak nyaman. Iya. Tapi ketika Mbak Queen sedang dalam posisi masuk ke itu terus anak-anak gitu emang sengaja memberikan ruang atau pergi kamu kayak gitu. Kalau menurut mereka aku udah izinkan, mereka akan kasih ruang. Cuman kalau yang di dalam udah bandel kayak udah dikasih kesempatan, tapi kan ada tuh arwah yang ngeyel tetap nggak mau keluar tuh, mereka yang turun tangan. Seperti itu. Ya cukup lelah ya berarti. Setiap harinya harus berhadapan kayak gitu. Lumayan. Tapi ya Mbak Queen ya, kalau misal Mbak Queen ini lagi nggak syuting atau mungkin tidak terhubung dengan dunia di lain dunia, ini biasanya di kegiatan ruang Mbak Queen tuh ngapain sih biasanya? Biasanya ya selain gantiin baju mereka, aku nonton horor, itu kan kesukaanku tuh, penonton. Ngomong-ngomong soal nonton tadi nih Mbak, nonton di free time, kayaknya Mbak Queen harus mencoba sesuatu. Apa tuh? Mbak Queen sebenarnya harus mencoba Ustream di aplikasi Bayu. Ustream di aplikasi Bayu. Karena apa? Karena di dalam situ Mbak Queen bisa menonton film, series pilihan Mbak Queen apa,
atau bahkan podcast ini nanti bisa Oh bisa ditonton. nih, jadi keluar dari kampung bisa nonton nih. Wow. Mantap. Mantap, benar sekali, dan nggak perlu takutlah kekurangan hiburan atau apa, karena di Ustream Mbak Queen bisa melihat semua hiburan yang ada. Kalau gitu cara gimana nih? Caranya gampang kok Mbak, tinggal buka aja aplikasi Bayu. Oke. Kemudian Mbak Queen nanti bisa buka Utainment. Mm-mm. Dan ya tinggal pilih aja nanti fitur yang Ustream mau tadi diinginkan? itu tadi. Oke, siap. Aku Di sana akan nanti coba. semuanya ada semua, oke? Terima kasih infonya. Siap, oke. Terus Mbak Queen kembali lagi ya kita ke seputaran spiritual ini. Ada nggak di masa sekarang ini, momen sekarang ini sedang ada satu atau dua arwah yang sedang meminta untuk dia tuh dimediumisasikan di sebuah boneka? Tunggu, arwah di sini atau yang di rumah? Entah di sini atau di Dimanapun rumah gitu atau ya? dimanapun kayak Banyak gitu. sih Kak, Banyak. kalau arwah minta masuk ke boneka tuh banyak sebenarnya. Hmm. Cuma itu tadi kendalanya kan kayak rumahnya ini kan, kita harus pesan dulu, kita harus nombak dulu, kita harus blessing dulu gitu. Dan aku orangnya kan mut-mutan tuh. Menurutku kalau kamu mau ya sabar dulu. Di rumah tuh kayak antri gitu loh Kak, arwah-arwah tuh banyak. Repot nggak sih Mbak sebenarnya kayak gitu? Untuk menerima mereka dan oke lah aku akan masukkan ini ke dalam boneka tuh repot nggak sih sebenarnya? Repot karena aku harus terus blessing tiap hari rumah, biar energinya nggak numpuk kan. Repot sih menurutku. Repot ya? Iya. Sebanyak itu Mbak berarti Lumayan Kak. di rumah? Iya. Dan bentuk mereka ngantri itu gimana Mbak? Maksa gitu nggak sih? Maksa. Maksa makanya bentengan rumah tuh kan harus kuat ya kan. Maksa. Itu rumah di benteng pagar gaib gitu juga ya berarti ya? Jadi takut mau main ke rumahnya Mbak Queen. Emang arwah? Enggak, maksudnya kan di depan sana kan kita tahu ya, maksudnya kan kita pernah ngobrol gitu kan, terus kita tahu di depan rumah Mbak Queen nggak, aduh di space kosong ini lagi banyak yang ngantri nih kayak gitu. Terus ini Mbak, maksudnya kan kita tadi berbicara tentang spiritual, arwah, mediumisasi dan ini. Pernah nggak sih Mbak kayak badan Mbak tuh kayak merasakan sebuah efek tersendiri dari mungkin kayak oke, aku pernah menjadi medium, aku sering mediumisasi itu, pernah nggak sih kayak merasa badannya merasakan sebuah efek tersendiri kayak itu selain sakit kayak gitu? Efek tersendiri sih sejauh ini aku belum ya Kak. Paling kalau aku ke suatu tempat, aku kayak pernah merasakan kejadian itu gitu. Tahu-tahu aku minggir padahal nggak ada apa-apa. Jadi pas aku diem, oh ternyata arwah itu meninggalnya di sini. Oh ini arwah yang waktu itu aku mediumship gitu. Jadi lebih ke kayak aneh sendiri itu loh badan, tahu-tahu mau ketabrak, tahu-tahu apa gitu. Jadi menurutku akan membawa dampaknya aura kita jadi nggak enak gitu loh. Wah ini emosi, kalau belum dibersihin kan kayak gitu. Mereka meninggalkan hawa nggak enak tuh kayak gitu sih, dan kesedihan kayak aku suka nangis nggak jelas, geraung-geraung kayak gitu Kak. Jadi kayak menyusahkan diri sendiri. Iya, dan proses recovery-nya tuh lama nggak sih Mbak biasanya? Mungkin 2 hari sih Kak. 2 hari? 2 hari aku kayak, oh ini yang salah aku nih berarti, udah aku sembayang, aku melukat, sembayang lagi, terus melukat kecil, aku coba cari coklat gitu kan, aku diem sendiri udah aman. Semisal Mbak Queen bersedia gitu, aduh gimana ngomongnya? Ini bisa nggak sih Mbak kayak mungkin satu penunggu di sini mencoba untuk berkata sepatah dua patah gitu? Tapi siapkan pertanyaan ya. Siapkan pertanyaan, oke. Tadi aku ada minta dupa, udah ada? Dupa ada? Boleh minta? Aku coba tarik sosok yang di situ tadi ya. Dia lebih welcome sih. Kalau yang belakang tuh galak. Ini ada api? Oh iya ada api. Ini, sini. Siap. 3. Mau dipasang di mana Mbak? Boleh aku pegang aja. Terima kasih. Siap. Permintaan kalian ini ya. Udah siap pertanyaan ya? Siap.
Halo. Halo, selamat malam. Boleh kenalan? Ngobrol sebentar boleh ya? Teman-teman mau tanya-tanya. Teman-teman yang biasa ini, yang biasa kerja di sini, pengen tanya-tanya. Mereka penasaran. Bukan saya yang penasaran, mereka yang penasaran sebenarnya. Boleh ngobrol-ngobrol? Kenalan namanya siapa? Kalau boleh tahu. Nama. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ana. Mbak Ana. Mbak Ana asli sini atau dari mana? Asli sini? Tempat ini? Atau dari mana? Dari mana Mbak Ana? Jakarta? Iya. Di tempat ini udah lama Mbak Ana? Di sini? Sudah. Berapa lama? Berarti sering melihat mereka kerja di sini. Mbak Ana berarti ada di sini. Mbak Ana biasanya di mana Mbak kalau di sini? Di rumah ini biasanya di mana? Di sini, muter-muter. Iya. Enggak, ini kan sering ini enggak ketemu mereka gitu, ada ini enggak yang paling Mbak Ana sayang gitu di antara mereka gitu. Ada yang disuka gitu? Nggak ada ya. Kenapa Mbak kok suka sama tempat ini tuh kenapa Mbak? Tempat kita. Oh tempat Mbak Ana ya. Udah lamanya tuh berapa lama sih Mbak di sini? Berapa lama di sininya? Tahun? Puluh tahun? Iya, puluh tahun ya. Dikenal ya sama semuanya yang ada di sini kenal ya. Mbak Ana, aku tuh ada pertanyaan. Ini sebenarnya ya kok sering di sini? Kan Mbak Ana berarti sering lihat saya di sini ya Mbak Ana ya? Iya kan ya? Nah kalau saya kan sering ngobrol sama orang-orang ya. Itu kok sering ada sesuatu biasanya siapa sih Mbak di sini? Itu. Bukan Mbak Ana kan baik ya menjaga kita. Sasa. Berarti yang dari mana? Usil berarti itu Mbak. Usil. Suka ganggu. Kenapa sih Mbak? Mereka kok suka ganggu kita tuh kenapa sebenarnya? Kenapa? Kok suka ganggu kita? Benar kan jarang ya Mas yang kita ngobrolin mereka gitu ya? Suka bermain-main. Oh, suka main-main. Omnya itu suka main-main gitu ya. Sekarang nggak marah kan sama dia? Oh, marah. Mbak Ana nggak pernah marah kan? Maksudnya kalau kita ngobrol nggak pernah marah kan? Nggak pernah marah kan? Mbak, ini beberapa teman-teman, aku sengaja kalau aku mau tanya yang personal aku lempar ke beberapa teman-teman biar aku nggak takut gitu. Mbak Ana, aku mau tanya, aku tuh dari tadi melihat patung itu, sebenarnya patung itu ada apanya ya Mbak ya? Di sana ada seorang nenek. Ada seorang nenek. Ya. Mbak Ana, ini tadi aku melanjutkan pertanyaan dari teman-teman. Kalau teman-teman di sini boleh tahu, biar suatu saat nanti mungkin kalau Mbak Ana mau menyapa mereka tuh nggak begitu. Mbak Ana nih berarti tinggi, cewek tinggi, rambut panjang gitu ya. Sepanjang apa Mbak? Segini. Pakai baju putih, hitam. Pakai baju apa? Putih. Jangan lari-lari. Mbak, tadi Mbak Ana berarti tinggi seginilah ya. Pakai baju putih. Putih ya.
Mbak Ana kan udah ini ya, maksudnya sudah sering-sering di sini, sudah lama di sini. Ada nggak sih Mbak, maksudnya kayak yang Mbak Ana pengen omong nih, terutama kepada teman-teman yang sering di sini? Kalau saya kan nggak pernah di sini ya, maksudnya sering nggak? Ada nggak pesan-pesan untuk mereka? Saya kan nggak pernah di sini untuk mereka. Gitu. Ada? Apa? Apa? Saya dengar sebenarnya, takut habis saya. Apa Mbak? Kotor. Siapa yang kotor? Tempat ini perlu dibersihkan. Dibersihkan secara ini kan ya maksudnya. Kalau tidak dibersihkan, apa yang akan terjadi Mbak di sini Mbak? Teman-teman datang semua. Teman-teman datang semua. Betul teman-teman. Nanti saya coba ya Mbak Ana untuk ngomong sama teman-teman biar dibersihkan. Tapi di sini kan bukan Mbak Ana yang berarti yang sering usil, bukan ya? Ini, tuh. Suaranya. Itu suaranya. Kalau yang ini Mbak, yang di sini tuh kan kalau nggak salah, aku denger ada yang sering suka ini ya, matiin lampu di WC itu. Siapa Mbak? Iya. Berarti dia mainnya jauh juga ya, maksudnya ya. Kalau yang ini Mbak, oh ini ada pertanyaan juga dari teman-teman. Ada yang sering marah kalau lampu WC dimatiin itu siapa Mbak? Yang mana? Yang tadi, Om itu tadi. Om tadi. Dia sering marah ya berarti ya. Bentuknya apa sih Mbak sebenarnya? Dia. Tinggi. Hitam, putih, hitam. Hitam. Kuku panjang, enggak. Mata merah. Ya. Dan dia berarti sering kesana-sana berarti ya Mbak. Kenapa sih Mbak sebenarnya kok lampu di WC itu harus terus menyala tuh kenapa? Padahal kan bukannya gelap tuh kan kadang seru. Jalan kita keluar masuk. Oh, berarti harus tetap menyala ya, biar nggak kesandung gitu ya. Bener ya. Berarti harus menyala terus. Dan mereka, omnya ini selalu marah kalau dimatiin kayak gitu. Ya sudah sih Mbak Ana. Terima kasih buat cerita pendeknya. Jadi kita yang di sini jadi bisa sedikit mengenal salah satu penghuni di sini. Mbak Ana, terima kasih ya. Sudah ngobrol sama kita semua di sini jadi tahu. Boleh ya, saya ngobrol sama Mbak Queen lagi. Boleh ya? Gimana? Ngobrol sama Mbak Queen lagi. Oke? Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya, Mbak Ana? Makasih, sekali lagi makasih sudah datang. Oke. Ayo Mbak, ngobrol sama Mbak Queen lagi. Dadah. Ya. Ya. Ngobrol sama Mbak Queen. Ngeri bro, tatapan terakhirnya bro. Aduh. Stres aku. Mbak Ana. Mbak Ana. Aman kan ya tapi ya? Aman. Mbak ya, aman ya. Dia merupakan salah satu penghuni yang cukup welcome berarti ya di sini ya? Iya. Ya, setidaknya kita sudah tahu lah ya di sini. Di sini ada apa, siapa, dan ternyata di sini barusan Mbak Neng bercerita lewat medium dari Mbak Queen tadi. Terus ini Mbak, maksudnya kan, iya ini adalah salah satu mungkin contoh kasus kejadian, maksudnya yang barusan ada seorang arwah yang ingin mencoba untuk menyampaikan pesan atau apa. Ada nggak sih Mbak kayak pesan yang selama ini dirasa sangat cukup mengganggu sebagai Mbak Queen yang bisa menerima pesan mereka keluar masuk, mungkin bisa dibilang sebegitu mudahnya kayak gitu.
Pesan mengganggu tuh kalau keluarganya tuh udah meninggal juga tuh loh. Mhm. Kayak orang tua juga meninggal, terus aku harus menyampaikan kemana, dia nggak tahu alamatnya juga. Mhm. Lagi kalau di luar Bali itu agak susah Mhm. buatku. Dan itu biasanya tidak terpecahkan atau biasanya juga arwah dari yang udah meninggal ini juga coba dirangkai gitu nggak? Itu aku akan coba tenangkan sih, aku akan sadarkan dia kalau ya udah ini udah karmamu, jalanin aja. Nggak semua pesan harus disampaikan dan nggak semua teka-teki harus dipecahkan gitu sih. Tapi kan biasanya mereka masih belum bisa menerima fakta ini kayak Ya, itu ini memang adalah karmamu, itu kan maksudnya mereka susah. tidak bisa menerima. Itu PR-ku. Jadi aku harus treatment mereka. Dan ketidakterimaan mereka itu biasanya imbasnya apa sih Mbak maksudnya? Aku emosian jadi. Emosian jadinya. Bentuk energi kan. Ini sebenarnya aku kepo juga sih tentang Bali karena catatan ini sangat-sangat sedikit beredar di internet gitu, kayak sebenarnya makhluk-makhluk halus di Bali itu bentuknya seperti apa kayak gitu. Selain regek tunggek tadi, kan kalau orang-orang tahu ya hantu Bali itu hanya Lea, padahal Lea itu kan sebuah ilmu yang pengiwa terus mereka jadi ini kayak gitu. Sebenarnya kayak gimana sih Mbak? Kalau sosok sih kebanyakan tuh arwah Kak ya. Lebih ke arwah bunuh diri, arwah kecelakaan. Tapi untuk spesifik ini arwah kunti, ini arwah pocong itu sejauh aku tinggal di Bali itu aku tidak pernah melihat. Kalau untuk tinggi besar itu sering, cuman mungkin kalau di sini anggapannya genderuwo, cuman bedanya dia nggak bertaring, matanya nggak merah gitu. Terus dan yang paling famous di Bali itu Wong Samar. Wong Samar. Wong Samar itu ya mereka melakukan kegiatan itu sama seperti kita, mereka berbelanja segala macam sama. Bedanya dia nggak ada langit-langit di mulutnya, itu aja sih. Wong yang Samar. paling famous tuh Wong Samar. Wong Samar. Mereka banyak ngumputin orang, ngumputin anak gitu. Karena kalau ya kita sebagai orang-orang awam di luar sini kan melihat Bali itu kan kadang mereka itu kan wah canang setiap hari, kadang Banten juga ini dan selalu banyak itu seolah-olah selalu ada setiap harinya. Jadi kita berpikir kayak mungkin mereka di sana kalau dilihat secara gaibnya mungkin lebih powerful ya kayak gitu. Ya kalau canang itu kan kita lihat ada beberapa warna ya. Itu menunjukkan arah mata angin kan. Menunjukkan arah mata angin di mana kita mengucap syukur untuk semua hal indah dalam hidup kita. Nah, nanti kalau untuk yang di bawahnya kita menyajikan itu ada namanya segehan, kalau kata ya, segehan sama arak berem. Nah, itu untuk mereka. Kalau untuk canang itu memang kita aturkan untuk beliau. Iya, gitu. Karena kadang kan terjadi miskonsepsi kalau orang-orang luar kan wah nyembah yang bawah nih. Ya, mereka tidak tahu apa nama canang kan mereka melihatnya wah ini sesajian itu kan iya Pak. Canang pun secara filosofis sebenarnya ada filosofinya, ada bunga, ada apa. Warna-warnanya. Ada warna-warnanya juga, kadang ada permen, ada apa kayak gitu kan. Ya itu tentu penuh filosofi juga. Jadi bisa dibilang paling mengerikan adalah Wong Samar itu. Wong Samar menurutku. Karena emang aku pun agak susah membedakan Wong Samar sama kita tuh. Kalau aku dia ngomong aku liatin dulu, oh bukan nih. Dia pun napak bumi kok. Dan punya uang, punya motor, mobil gitu. Itu kalau dibanding dengan pengliaan yang ilmunya udah tinggi lebih mengerikan mana Mbak? Samar sih tetap Wong Samar. Ibaratnya kalau ilmu liak lebih tinggi kan kita masih punya mantra untuk mematahkan. Wong Samar nggak ada. Karena mereka yang beraktivitas seperti manusia. Itu malah yang lebih bahaya ya Mbak ya? Iya kan ya kayak udah nggak ada waktunya semua ikut gabung. Iya. Perbedaannya ada di tidak ada langit-langitnya. Tidak ada langit-langit, tapi secara muka mereka biasa. Mereka tidak punya sebuah ilmu khusus gitu nggak? Nggak ada. Nggak kayak terus mereka tiba-tiba bisa pengiwa jadi liak gitu nggak ya? Baru tahu aku ada Wong Samar. Terus regek tunggek tadi itu ya regek tunggek. Saya pernah sih melihat satu itu regek tunggek di Tebing Tegalingga. Oh, situ ya? Di situ. Itu ya, yang rambutnya gini. Iya. Rambutnya gini. Dan itu solid, maksudnya solid di Kanjeng Purnama juga. Di Kanjeng Kliwon Purnama. Mbak Queen. Ya. Ini kan tadi kan aku sempat dengar dari Mbak Queen juga bahwasanya ada short movie yang menceritakan boneka-boneka Mbak Queen ini dan udah banyak Mbak sekarang. Kalau short movie-nya itu tidak 100% menceritakan yang udah di dalam boneka. Cuman memang arwah-arwah yang aku temui dan mereka mau diangkat menjadi sebuah cerita pendek. Sudah banyak cerita-cerita pendek yang Mbak Queen tuturkan bersama tim? Baru 6. Baru 6. Selain itu biasanya kontennya apa lagi Mbak? Biasanya penelusuran, podcast gitu.
Kalau semisal teman-teman di sini pengen kenal Mbak Queen lebih dekat lagi dan pengen melihat aktivitas Mbak Queen, penerusan Mbak Queen dan short movie Mbak Queen ini bisa kita lihat di mana sih? Di YouTube. Di YouTube. Berarti main YouTube ya? Main YouTube. Main YouTube. Platform utamanya berarti YouTube untuk storytelling atau ada TikTok, Instagram? Hampir semua sosmed sih. Hampir semua sosmed. Ya. Apa nama sosmednya? Sosmednya kalau IG kan Queen Athena Fortune, terus kalau YouTubeku Athena Fortune. Athena Fortune. Kalau TikTokku Athena Fortune Bali. Nah, Athena Fortune Bali, Queen Athena Fortune, Athena Fortune. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan ini, karena jujur kalau aku sih penasaran karena kita kan di culture yang berbeda, misalkan kita culture berbeda. Buat orang yang pengen belajar culture lain kan masih, apalagi di dunia-dunia yang metafisik dan itu di budaya lain kan selalu menarik perhatian, dan harapannya setelah nanti ini tayang banyak orang-orang yang penasaran dan mampir di channelnya. Silakan mampir. Mbak Queen. Jadi terima kasih Mbak Queen untuk obrolan malam ini. Sasa lagi Suksma. mam dia. Mawali kakak. Suksma, Sasa sudah menemani kita, menjaga kita di obrolan malam ini. Semoga apa yang kita obrolin malam ini ya bisa menjadi ini ya, maksudnya pelajaran, hiburan untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan episode kali ini. Udah jauh-jauh dari Bali. Di Bali. Enak Bali ini, enak Bali dari Jimbaran. Nah, jadi terima kasih ya Mbak Queen sekali lagi. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan episode ini dari awal hingga akhir. Semoga episode ini bisa menghibur kalian semuanya dan bisa menjadi ya teman-teman yang nyaman untuk didengarkan setiap harinya, setiap malamnya kayak gitu. Dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode lainnya karena pastinya masih akan ada orang-orang seperti Mbak Queen lainnya yang akan membawa cerita menarik, membawa pengalaman menarik dan membawa imajinasi kita ke sebuah alam yang mungkin lebih luas lagi yang kita tidak pernah tahu sisi-sisi seluk-beluknya kayak gitu. Betul. Jadi teman-teman kalian bisa saksikan tayangan ini di aplikasi Bayu dan semua sosial media Bayu. Jadi jangan pernah bosan untuk saksikan kita dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Queen, terima kasih teman-teman. Bye.